Sometimes I have to keep on breathing. Sistem ekonomi di dunia saat ini menuju keruntuhan. Seringnya terjadi inflasi secara global, menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara menjadi terhambat. Inflasi pun dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti harga beras, gula, dan bahan makanan pokok lainnya. Di era sekarang ini, yang mana kita di dalam masa transisi era modern ke era digital, semua negara pasti tidak luput akan dari jeratan hutang bank sentral. Hutang sendiri dimaksudkan untuk memajukan sebuah negara. Akan tetapi, sebuah hutang negara pun juga tidak luput dari permasalahan dari bunga hutangnya sendiri. Atau bisa kita katakan riba. Hutang negara juga memiliki jangka waktu, atau masa tenggang waktu untuk membayar hutang. Jika hutang pertama sebuah negara belum bisa dilunasi, maka negara tersebut akan mengalami masalah yang besar yang tidak bisa kita bayangkan. Hutang negara dapat dilunasi dengan cara membayarnya, yang mana hutang negara dapat dibayar dari pendapatan negara dan pajak yang kita bayar tiap tahunnya. Akan tetapi, kenapa hutang negara tidak kunjung lunas? Belum lagi kalau akan mendekati masa tenggang bayar hutang negara. Tapi negara itu tidak sanggup bayar hutang yang pertama. Belum lagi, kenapa hutang negara tiap tahun semakin bertambah dan tidak kunjung lunas. Seperti Indonesia sendiri, yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Minyak, pertambangan, pertanian, semua ada di Indonesia. Tapi kenapa tiap tahun hutang Indonesia pun tidak kunjung lunas? Dari semua penjelasan di atas, inflasi, hutang negara, berdampak pada nilai uang kertas. Tidak pernah ada istilah rupiah menguat sampai ke batas maksimal, yang mana nilainya bisa tidak lebih dari Rp1 sampai Rp100 seperti dolar Amerika. Setiap tahun, nilai rupiah pasti menurun. Ada apa dengan uang kertas? Ada apa dengan ekonomi dunia saat ini? Pasti penonton mungkin ada yang berpikir seperti ini. Apa sih pengaruh sistem ekonomi dunia bagi kita? Kalau ini bisa admin jawab langsung. Jawaban cukup singkat. Jika barang pokok naik, apa Anda mengeluh? Kalau Anda mengeluh, jangan salahkan siapapun, mulai seperti pemimpin negara Anda sendiri. Salahkan sistem ekonomi yang Anda anuti saat ini. Maka dari itu, judul video kali ini yaitu kebutuhan uang kertas dan sistem ekonomi dunia, cara melawan dan apa yang harus dilakukan. Baiklah, tidak usah panjang lebar, selamat menyaksikan bro. Hello guys, kembali dengan Om Anon. Oke, langsung saja saya akan menjelaskannya. Sebelum itu, karena video ini cukup sensitif, saya akan menjelaskannya perlahan tapi pasti. Maka dari itu, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya memperingatkan, jangan terlalu skip video, tolong tonton secara lengkap agar lebih memahami isi dari video ini. Selamat menyaksikan. Saya akan memberi sebuah kalimat pengantar untuk Anda. Jika Anda lahir di tahun 1970-an, kerja di tahun 1990, Anda sudah bekerja dan memiliki uang 10 juta rupiah. Apakah yang akan terjadi jika Anda simpan dalam bentuk saldo di bank? Dan tunggulah sampai tahun 2000. Maka yang pasti, uangnya tetap tidak bertambah maupun berkurang di bank. Oke, kita buat sebuah pertanyaan lagi. Apakah yang terjadi jika Anda belikan emas tapi bukan perhiasan, tapi dalam bentuk emas batangan atau koin dinar? Tunggulah sampai tahun 2000, apa yang akan terjadi? Oke, saya akan menjawabnya langsung. Pada tahun 1990, 391 dolar sama dengan 1 ons emas atau sekitar 31,1035 gram. Jadi untuk 12,57 dolar sama dengan 1 gram emas. Pada tahun ke-2000,
$273 sama dengan 1 ons emas 31,1035 gram emas. Jadi untuk $8,777 sama dengan 1 gram emas. Dalam kesimpulan ini, harga emas turun terhadap dolar Amerika. Akan tetapi, pada tahun 1990, 1 dolar sama dengan $1.842. Dengan hitungan harga emas per gram yaitu $1.842 dikali $12,57 per gram sama dengan $23.153,94 per gram. Pada tahun 2000, 1 dolar sama dengan $9.725. Dengan hitungan harga emas per gram yaitu $9.725 dikali $8.777 per gram sama dengan $85.356 per gram. Jika Anda memiliki uang 10 juta rupiah, ketika Anda belikan emas pada tahun 1990, maka dengan 10 juta rupiah Anda mendapatkan 431,891 gram. Dan pada tahun 2000, emas Anda yang tersimpan sebesar 431,891 gram emas. Jika Anda jual di tahun 2000, dengan harga emas per gramnya, yaitu Rp85.356 per gram, maka uang kertas Anda akan menjadi senilai Rp36.964.568 Tapi ingat, dalam Islam, kita juga jangan terkecoh dalam hal ini, yakni investasi emas. Kita tidak boleh mengambil keuntungan dari emas, karena itu sudah termasuk riba. Maka dari itu, kita berniat untuk mengembalikan fitrah emas, bukan hanya sebagai perhiasan tapi sebagai mata uang dan alat tukar. Mungkin akan ada pertanyaan seperti ini, kenapa investasi emas bisa jadi riba? Oke, akan saya jawab video sesi lainnya. Oke, kembali ke topik awal tadi. Jika dibuat kesimpulan keseluruhan, maka harga emas turun terhadap dolar. Akan tetapi, harga dolar naik terhadap rupiah. Mungkin dari sini ada yang bingung. Mungkin akan jadi pertanyaan seperti ini, kenapa harga emas turun terhadap dolar, tetapi harga dolar naik terhadap rupiah? Dan mungkin akan jadi pertanyaan lebihnya seperti ini, kenapa harga emas selalu berpatokan pada dolar? Lalu kenapa rupiah seolah-olah nilainya selalu turun? Lalu kenapa dolar Amerika seolah-olah seperti menguasai pasar dunia? Dan yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa dolar Amerika sekalipun tiap dekade pun nilai dolar pasti ada perubahan terhadap emas, entah itu yang naik ataupun turun. Dan yang pasti, harga emas terhadap dolar saat ini sudah naik daripada berpuluhan tahun lalu. Oke, akan saya coba jawab dengan beberapa bukti meski sedikit, jika salah, dan mungkin ada yang tahu dari kesalahan tadi mohon dikoreksi. Dan jika ada salah satu pertanyaan yang belum dijawab, mohon diingatkan. Selamat menyaksikan. Oke, kembali dengan Om Anon. Kali ini saya akan membahas lika-liku sistem ekonomi kita saat ini. Dimulai dari uang kertas. Dikutip dari wikipedia.com, sejarah uang kertas sendiri dinamai sebagai banknote. Sering dikenal sebagai tagihan. Di Amerika, uang kertas atau hanya catatan adalah jenis surat promes yang dapat dinegosiasikan, yang dibuat oleh bank, dibayarkan kepada pembawa berdasarkan permintaan. Uang kertas pada awalnya dikeluarkan oleh bank komersial, yang secara hukum diharuskan untuk menebus uang kertas untuk pelelangan yang sah. Biasanya koin emas atau perak. Ketika diserahkan kepada kepala kasir bank asal, uang kertas komersial ini hanya diperdagangkan pada nilai nominal di pasar yang dilayani oleh bank penerbit. Uang kertas komersial terutama telah digantikan oleh uang kertas nasional yang dikeluarkan oleh bank sentral. Oke, untuk sejarah awalnya sendiri terjadi di Cina. Untuk mempersingkatnya saya akan rangkum. Dan jika ingin membacanya, sudah saya sertakan link di deskripsi n.m.wikipedia.org/wiki/banknote. Oke, lanjut saya jelaskan. Uang kertas muncul karena orang-orang ingin kemudahan dalam transaksi. Jika orang-orang zaman dahulu menggunakan uang koin seperti emas, perak, perunggu, dan cara membawanya sendiri menggunakan kantong karung.
Kalau sekarang orang sudah menggunakan kertas, membawanya pun lebih mudah dengan dompet. Uang kertas pun bisa dilipat, ditekuk dan lain-lain. Zaman sekarang pun lebih canggih, orang cukup membawa kartu kredit, ATM, tinggal gesek selesai. Lebih canggih lagi orang menggunakan internet banking. Tinggal minta nomor rekening, transfer, selesai, bisa juga scan barcode. Oke, kita lanjut ke pembahasan pokoknya. Kenapa harga emas turun terhadap dolar, tetapi harga dolar naik terhadap rupiah, dan kenapa harga emas selalu berpatokan pada dolar? Dikutip dari seputar forex.com, indeks dolar Amerika Serikat yang memiliki kode USDX atau DXY dapat didefinisikan sebagai sebuah indeks yang mencerminkan serta mengukur nilai dan kekuatan mata uang dolar Amerika terhadap beberapa mata uang mayor lainnya seperti mata uang euro, yen, pound sterling, dolar Kanada, franc Swiss, dan krona Swedia. Di samping itu, indeks dolar Amerika Serikat ini dipantau secara berkelanjutan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dan sebagian besar pelaku pasar. Adanya kenaikan pada indeks dolar Amerika Serikat mengindikasikan bahwa mata uang negara Amerika Serikat ini cenderung lebih kuat daripada beberapa mata uang lainnya. Bisa disimpulkan dari sini dolar Amerika Serikat bisa dikatakan mata uang terkuat. Tapi ini saya kasih tapi. Karena apa? Bisa dikatakan juga seolah-olah dolar Amerika Serikat yang terkuat. Tapi ingat, dalam sejarah pun dolar Amerika Serikat terhadap emas sendiri pasti akan turun nilainya. Ingin tahu buktinya? Saya mencoba menelusuri setiap web yang berhubungan dengan sejarah harga emas dari tahun ke tahun. Mulai dari macrotrends.net, onlygold.com, emma.org, goldprice.com. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dari tahun ke tahun, harga emas memang terhadap dolar memang ada kenaikan dan penurunan. Akan tetapi lebih sering kepada naiknya daripada turunnya nilai dolar itu sendiri. Mungkin pasti pertanyaan besarnya, kenapa? Saya pun mencari dari beberapa sumber. Dikutip dari kompas.com. Dari Kompas sendiri pun mengatakan, kadangkala emas mengalami penurunan, meski itu jarang terjadi dibandingkan kenaikannya. Kita baca lebih lanjut. Di sisi lain, menyimpan emas, nilainya cenderung terus meningkat, meski dalam beberapa waktu tertentu juga mengalami penurunan harga. Kondisi ini yang membuat emas disebut sebagai safe haven. Adalah investasi aset yang nilainya bisa bertahan bahkan terus meningkat di tengah gejolak pasar. Emas diibaratkan sebagai asuransi bagi beberapa investor. Ketika situasi dinilai semakin memburuk, banyak investor akan menumpuk lebih banyak emas yang membuatnya harganya melonjak saat krisis. Ini karena nilai emas tidak dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter dan fiskal lain dari bank sentral dan pemerintah. Dari sini sudah kita simpulkan, emas adalah harta yang sesungguhnya. Jika Anda ingin menabung, akan lebih baik Anda menabung emas. Mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Apa yang mempengaruhi harga dari emas? Oke, akan saya jawab langsung. Seperti biasa nanti kita buat kesimpulan dari beberapa website. Website pertama bersumber dari coinworld.com. Di sini penyebab naik turunnya harga emas yaitu perubahan kurs, suku bunga, jumlah suplai dan demand barang, laju inflasi yang tak terkendali, dan faktor lain. Dan ada satu kalimat yang mengganjal hati saya yaitu, semakin tinggi kurs dolar Amerika terhadap rupiah, atau semakin lemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Jika kita buat sebuah format kata simpel seperti ini, kurs, permintaan, USD semakin tinggi lebih besar dari rupiah, atau semakin lemahnya rupiah. Mungkin pasti ada pertanyaan, lah jadi intinya rupiah dibuat seakan-akan dibikin melemah. Kalian bisa jawab sendiri. Oke, dari website kedua, bersumber dari orori.com. Di sini penyebab naik turunnya harga emas yaitu krisis global, inflasi, nilai tukar dolar, tidak stabilnya bank sentral, suku bunga, dan lainnya. Ada kesamaan? Pasti ada. Oke, dari website ketiga,
Bersumber dari sahabatpegadaian.com. Di sini penyebab naik turunnya harga emas, yaitu nilai tukar dolar, jumlah produksi emas di dunia, kenaikan permintaan dari industri perhiasan di dunia, beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas, isu politik, seperti resesi global, perselisihan antar negara, atau perang dapat membuat harga emas naik. Dari ketiga web pasti punya kesamaan. Dari apa saja yang mempengaruhi harga emas yaitu nilai tukar dolar, inflasi, suku bunga. Tapi, ada satu kalimat yang menarik, seperti pada website kedua dan berhubungan ke website ketiga, yaitu beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas. Oke, dari sini kita mungkin akan berpikir secara rasional. Yang pertama yaitu nilai tukar dolar. Seperti yang kita tahu, dolar Amerika seakan-akan dijadikan sebagai pedoman mata uang dunia. Mata uang ini pun juga seolah-olah menjadi mata uang terkuat di dunia. Tapi ingat, seperti yang kalian ketahui, sekuat-kuat apapun dolar Amerika, tetap tidak bisa mengalahkan sebongkah emas. Dolar pun pasti turun. Mungkin kalian berpikir kenapa? Ingat, dolar Amerika itu hanya uang kertas. Rusak tinggal cetak. Dan yang mencetak uang kertas adalah yang punya otoritas, yaitu bank sentral. Uang yang tidak bertahan lama. Dan itu hanya sebuah kertas yang bertuliskan angka. Dan kita juga seakan-akan uang kertas dibuat sebagai sebuah harta. Kalian simpan, dan tunggu sampai puluhan tahun. Mungkin tidak akan seberapa berharga, mereka hanya sebuah angka, sebuah nominal. Oke, yang kedua yaitu inflasi. Dikutip dari wikipedia.com, dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan, kelebihan likuiditas atau uang atau alat tukar, dan yang kedua adalah desakan atau tekanan, produksi atau distribusi, kurangnya produksi atau produk or service, dan atau juga termasuk kurangnya distribusi. Di sini jika bisa dipikir secara rasional, jika seluruh rakyat Indonesia menarik rupiah mereka di bank, sampai tidak ada selembar uang kertas pun, maka negara, mau tidak mau harus mencetak kertas baru. Dan disitulah akan terjadi inflasi. Karena apa? Di dunia ini, uang kertas tidak sebanyak uang yang berbentuk saldo yang kalian simpan di bank. Mungkin bisa diibaratkan seperti ini. Ini hanya mungkin loh bro. Hanya 10% uang kertas yang beredar di bank maupun di pasar. Tapi di sini akan ada beberapa hal. Seluruh rakyat Indonesia hanya mengambil uang kertas mereka, tapi tidak membelanjakan uang tersebut. Tapi kenapa harga bahan pokok naik? Meskipun konsumsi atas bahan pokok mereka tiap hari sama. Disinilah keburukannya uang kertas yang tidak kita rasakan. Dan di situ rupiah akan melemah sampai puncaknya. Belum lagi seumpama negara seperti Indonesia yang sangat kaya raya. Bahan pokok semua bisa dipanen di Indonesia. Tapi kenapa kalau ada kata inflasi bahan pokok menjadi mahal? Oke, dari sini kalian bisa pikir sendiri hehehe. Oke, yang ketiga yaitu suku bunga. Ingat, yang namanya bunga di bank. Tapi bukan bunga matahari, bunga mawar melati di taman, ini bunga di bank. Yang namanya bunga itu pasti riba, yang namanya riba pasti haram. Di sini Anda yang mungkin sebagai orang Islam, riba pasti tidak baik, menjerat seseorang, menyiksa seseorang. Contoh halnya hutang. Kalian hutang 10 juta, dengan bunga 1% per tahun, maka kalian akan mengembalikan 10 juta 100 ribu. Disinilah terjadi penggelembungan. Seperti halnya, jika di dunia ini hanya ada 10 miliar rupiah dalam bentuk uang kertas. Ada seseorang hutang ke bank, dengan bunga 1% per tahun, maka kalian akan mengembalikan 10 miliar 100 juta rupiah. Pertanyaannya, dari mana uang 100 juta rupiah?
Sedangkan di dunia ini hanya ada 10 miliar uang kertas. Lah disinilah terjadi penggelembungan. Apakah akan mencetak uang kertas baru? Atau kita harus pinjam lagi, dan disitulah nilai rupiah akan menurun. Disinilah kebusukan uang kertas yang terjadi saat ini. Oke, untuk yang terakhir, ada satu kalimat yang menarik dari sahabat pegadaian.com. Seperti pada website kedua dan berhubungan ke website ketiga, yaitu beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas. Dengan keterangan seperti ini, beberapa bank sentral di dunia seperti The Federal Reserve System di Amerika Serikat, Bundesbank di Jerman, dan European Central Bank (ECB) telah melakukannya. Tidak hanya uang kertas, mereka juga telah lama memonopoli pembelian emas. Jangan heran bila harga emas semakin naik dan emas semakin langka. Karena sudah lama colong start, cadangan emas mereka pun lebih banyak. Hal ini juga dilansir oleh World Gold Council. Beberapa saran yang sudah disebutkan di 3 faktor sebelumnya juga berlaku untuk faktor ini. Oke, saya beri contoh. Seseorang bernama X menemukan obat untuk wabah corona, dan hanya si X yang bisa menciptakan obat tersebut. Maka dari itu si X bisa menjualnya dengan harga yang si X atur sendiri. Mengendalikan jumlah obat yang bisa dikeluarkan, sama halnya dengan uang kertas. Uang kertas sendiri dicetak oleh otoritas tunggal, penguasa tunggal, yaitu bank sentral. Seperti contoh di atas, si X karena menemukan obat, maka dia yang bisa mengatur harga obat itu sendiri. Jika bank sentral, karena dia otoritas tunggal pencetak uang kertas, maka dia juga yang bisa mengatur nilai dari uang kertas itu sendiri. Oke, kalau kita berpikir secara rasional, jika bank sentral lah yang mencetak uang kertas, yang mengatur nilai dari uang kertas antar uang kertas, maka beberapa hal seperti 3 hal yang mempengaruhi harga emas: nilai tukar dolar, inflasi, suku bunga bisa jadi, atau memang bank sentral lah yang mengaturnya. Bentar, jika kita pikir lebih dalam lagi, bisa jadi bank sentral juga yang mengendalikan ekonomi dunia saat ini. Belum lagi, semua negara pasti punya utang dengan bank sentral atau IMF. Jika negara tersebut terjerat utang, apakah negara tersebut juga dikendalikan bank sentral? Oke, kita sudahi di sini. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di bawah. Jika gak suka di like aja. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Goodbye.